Selamat malam, Pak Sony dan teman-teman dimanapun berada. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tinjauan saya terkait sistem otomasi pada pabrik electric vehicle atau EV. Mungkin kita mulai dari pertanyaan singkat. Kenapa sih pabrik EV ini butuh sistem otomasi? Nah, yang pertama itu karena demand EV meningkat pesat seiring perkembangan teknologi, yang menyebabkan produksi EV ini membutuhkan presisi tinggi, fleksibilitas, dan efisiensi yang tinggi yang tidak bisa dicapai jika hanya mengandalkan manufaktur konvensional atau masih bergantung pada sepenuhnya pada tenaga manusia. Lalu apa sih pabrik EV yang saya tinjau? Yaitu Hyundai Metaplane. Itu tuh sebuah pabrik manufaktur EV yang berlokasi di Georgia, United States. Nah, dia itu memproduksi berbagai kendaraan EV dan membawahi merek-merek seperti Kia, Genesis, dan Hyundai itu sendiri. Dan berkat otomasi yang dilakukan, kapasitas produksinya bisa mencapai 500.000 unit EV per tahun. Nah, di pabrik tersebut tuh apa saja sih yang otomasi yang terjadi gitu? Bagaimana secara keseluruhan sistem itu berjalan pada Hyundai Metaplan. Nah, jadi di pabrik ini tuh ada lebih dari 850 total robot industri eh, dengan 500 robot di welding shop sendiri doang dan 475 robot itu khusus buat body and wet assembly. Jadi body and wet assembly itu proses menyatukan rangka-rangka mobil menjadi satu rangka dasar yang membentuk atau membadani lah sebuah mobil itu. Nah, jadi terdapat tiga sektor utama di mana di pabrik ini di mana si otomasi ini dilakukan, yaitu di welding shop yang body and wet assembly tadi untuk menyatukan rangka, kedua steel stamping plant, panel body ditempel ke rangka tersebut seperti atap, fender atau ya kap mesin, terus disimpan di rak. Lalu yang terakhir adalah pemasangan pintu secara otomatis dilakukan oleh robot juga. Lalu kita akan melihat robot-robot apa aja sih yang berperan dan mendukung proses otomasi tersebut atau proses manufaktur lah tersebut. Nah, yang pertama ini ada AGV, yaitu Automated Guided Vehicle. Nah, ini tuh adalah robot fully automated yang didesain spesifik untuk mentransportasikan logistik berat dari satu tempat ke tempat yang lain dalam sebuah pabrik. Nah, di Hyundai Metaplan, AGV ini tuh udah fully automated. Jadi dia tuh op tanpa ada campur tangan manusia, dia tuh udah bisa jalan sendiri kemana-mana. Dan dia tuh bisa punya apa ya, eh judgement gitu. Seperti misalkan, bukan punya judgement, sorry. Eh, dia tuh bisa dia tuh bisa menentukan harus ke arah mana karena telah dilatih oleh machine learning. Dan dia tuh bisa mengambil keputusan terkait rute terdekat atau terjauh yang bisa dia atau paling efisien yang bisa dia jalani untuk mentransport barang-barang tersebut ada suatu pabrik khususnya di Hyundai tepat. Nah, selanjutnya ada Spot the Welding Inspector. Nah, mungkin eh, ada yang nyadar juga ya di slide pertama tadi, di slide pembuka ada tagline yang bunyinya in America's most advanced car factory, a robot dog inspects weld. Nah, jadi si Spot ini sebenarnya dia robot versatile gitu, yang diproduksi oleh Boston Dynamics dan digunakan di berbagai sektor industri, gak terbatas di Hyundai Metaplan. Nah, tapi khususnya di Hyundai Metaplan itu, dia tuh digunakan sebagai pendeteksi defek pada hasil welding atau hasil pengelasan. Nah, eh, tapi kenapa gitu harus robot dog, harus robot anjing gitu, yang digunakan di industri? Nah, alasan pertama adalah karena dia itu versatile. Kayak ini robot bisa digunakan untuk berbagai aplikasi, gak terbatas pada satu kemampuan spesifik gitu. Terlebih eh, si Spot ini dia tuh udah include payload for custom needs tuh kita bisa masukin suatu program dengan spesifikasi khusus untuk dia tuh bisa melaksanakan program tersebut sesuai keinginan yang telah kita program. Jadi kita bisa pasang payload ke situ. Nah, mungkin selanjutnya bahas dari degree of freedom. Nah, robot speed ini karena dia mungkin lokomosi dulu kali ya. Lokomosinya adalah quadrupt di mana dia tuh berkaki 4 dan dia tuh memiliki 12 degree of freedom, 3 joints
atau 3 sendi di tiap kakinya dikali 4. Nah, eh, sebenarnya ada modul tambahan yang bisa dipasang ke si spot ini, yaitu spot arm. Dia tuh bakal memberikan tambahan 6 degree of freedom, karena dia tuh seperti sebuah tangan gitu yang bakal mekanisme tangan yang bakal ditempel di punggungnya spot, ya yang berguna buat mengambil barang, naruh barang segala macam. Nah, terus navigasinya tuh otonom, jadi dia tuh geraknya bebas tanpa jalur. Dan dia bisa menghindarin tangan dinamis. Terus dia tuh mampu merespon petir yang tidak terduga berkat atletik intelligence-nya. Nah, selanjutnya ada Atlas, yaitu robot eh, dengan kemampuan tinggi. Nah, ini tuh robotnya masih prototipe, jadi belum sepenuhnya diutilisasi untuk eh, kegiatan sehari-hari pada Hyundai Metaplan. Nah, dia itu ya robotnya seperti manusia gitu, humanoid. Dia memiliki 56 degree of freedom, which sangat banyak ya. Dan dia tuh lokomosinya bipedal, eh pakai kaki, dua kaki. Dan dia tuh masih dalam tahap pengembangan yang dikembangkan untuk saat ini itu diantaranya ya ada banyak sih, cuman tiga diantaranya penginderaan lingkungan, manipulasi komponen, sama eksekusi tugas sekuensial agar dia dapat melakukan tugas secara sekuensial, dan tidak menutup kemungkinan juga robot atas ini akan hmm, mampu melakukan tugas-tugas yang sebelumnya hanya bisa dilakukan oleh pegawai atau manusia. Nah, dari tadi kita udah berbicara mengenai robot dan robot gitu. Bagaimana robot itu kayak mengotomasi sistem keseluruhan dan manufaktur pada sebuah EV plant. Nah, namun apakah robot itu dapat secara penuh gitu, mengambil atau melaksanakan tugas menggantikan manusia? Untuk saat ini jawabannya tidak. Eh, Masih banyak hal-hal yang dapat dilakukan dan hanya bisa dilakukan oleh manusia. Contohnya adalah akuntabilitas. Jadi robot ini nggak punya akuntabilitas gitu. Dia tuh bisa melakukan sesuatu, cuman dia tuh nggak bisa mempertanggungjawabkan apa yang dia kerjakan. Itu masih ada pada manusia. Nah, selanjutnya itu ada contextual judgment. Jadi robot ini tidak bisa menjudge sesuatu secara kontekstual gitu, melainkan dia hanya menjudge sesuatu berdasarkan pengalaman atau berdasarkan data-data terdahulu yang dia peroleh dari trainingnya melalui machine learning. Namun untuk eh, secara konteks itu, misalkan ada eh, sesuatu peristiwa gitu yang baru dia tidak dan nggak ada di database-nya, itu dia nggak bisa judge itu. Meanwhile manusia pasti bisa. Selanjutnya ada craftsmanship atau keterampilan. Keterampilan di sini maksudnya maksudnya adalah eh, ya keterampilan, kreativitas dan segala macam itu robot itu tidak punya itu secara original gitu. Dan hanya mengandalkan data-data. Nah, ini ada sedikit quotes dari assembly manager di Hyundai Metaplan, namanya Jerry Roach. Jadi dia tuh pengen anak-anak buahnya tuh melakukan hal-hal yang hanya bisa mereka lakukan gitu, dan meninggalkan eh, boring tasknya ke robot, biar biar kerjanya menarik dan menyenangkan dan tidak membosankan. Ini ada referensi mulai dari IEEE Spectrum. Terima kasih telah menyempatkan waktu untuk menonton ya, paparan ini, dan semoga bermanfaat untuk kelanjutan tugas besarnya. Terima kasih.